Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bentuk-bentuk korupsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Asri dengan NIM 2020203870230013 dengan dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Yayan Negeri Parepare. Para pemirsa yang menonton video ini, mudah-mudahan apa yang kalian lihat bisa bermanfaat bagi kalian semua dan menambah ilmu wawasan pengetahuan kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Asri dari Prodi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Yayan Negeri Parepare Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan NIM 2020203870230013. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Pak dosen mata kuliah dari pendidikan anti korupsi, yaitu ditugaskan untuk membuat video tentang materi-materi yang sudah kita pelajari, yang sudah dipaparkan oleh dosen. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yaitu bentuk-bentuk korupsi. Baiklah, langsung saja kita bahas. Bentuk-bentuk korupsi ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, kemudian yang kedua suap menyuap, kemudian yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi atau hadiah. Baiklah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Jadi setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk korupsi yang kedua yaitu kasus suap menyuap. Sudah beberapa banyak kita tonton di televisi bahwa kasus korupsi ini, suap menyuap ini sangat banyak yang dilakukan oleh para koruptor. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian bentuk-bentuk korupsi yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Maksud dari penggelapan jabatan yaitu suatu bentuk korupsi sama dengan penggelembungan, pemalsuan, serta melibatkan pencurian uang, properti dan barang-barang berharga lain yang dimana dia berkesempatan dalam jabatannya itu contoh diberi sebagai rumah jabatan isinya semua lengkap, maka kemudian dia mengambil barang-barang yang apa di dalam situ sedangkan itu barangnya milik negara. Nah, dilakukan oleh seseorang atau lebih yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau benda berharga tersebut. Itulah tentang penggelapan dalam jabatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk korupsi yang keempat, pemerasan. Pemerasan ini tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Seperti biasanya tindakan ini dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara berlawanan hukum. Artinya bahwa jika ada pegawai yang menyalahgunakan penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara berlawanan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu sehingga membayar atau perlakuannya membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian yaitu perbuatan curang. Sudah kita pikir bahwa perbuatan curang ini sudah beredar di mana-mana pada kehidupan kita, bahwa
salah satu dari perbuatan curang itu ada dalam ranah korupsi, ya, dilakukan oleh para koruptor. Yaitu suatu bentuk korupsi terkait dengan perbuatan curang ini. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain, seperti para anggota keamanan, Polri dan satu TNI yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara tersebut. Kemudian bentuk-bentuk korupsi yang keenam yaitu benturan kepentingan. Bentuk korupsi ini situasi di mana seorang pegawai negeri yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap pengguna wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk-bentuk korupsi yang kedua yaitu gratifikasi, atau kita bahasakan dengan bahasa kita yaitu diartikan dengan hadiah, artinya memberikan barang pada seseorang itu supaya dia diloloskan dari suatu permasalahan tersebut. Artinya bahwa hadiah atau berpengaruh pada perubahan kebijakan atau keputusan tanggung jawab penerima. Pemberi hadiah memiliki self interest untuk mengeruk keuntungan jangka panjang. Jadi gratifikasi ini ada di peraturan dalam KPK bahwa jika sudah melebihi jangka panjang maka seorang tersebut yang melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan memberikan sehingga melebihi jangka waktu, maka mereka tersandung kasus korupsi dalam bentuk gratifikasi ini. Dan mungkin cukup sekian yang sempat saya bawakan pada materi bentuk-bentuk korupsi. Saya sebagai pembicara di sini tentu sangat berminta maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata atau pemaparan materinya ini masih kurang bagus, karena saya juga masih belajar dan tugas ini disuruh oleh dosen untuk memenuhi tugas UTS. Dan mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.